Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Jamahlah hati kami supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Mazmur 18 ayat 31. Tertulis demikian. Adapun Allah, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena iman, kita mewarisi janji-janji Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Dalam ayat ini kita membaca bahwa janji Tuhan itu murni. Artinya adalah bahwa janjinya bukanlah janji-janji palsu, tapi janjinya pasti Ia genapi dalam hidup kita. Tidak seperti manusia yang seringkali berjanji, tapi mengingkari, namun Tuhan selalu setia kepada janjinya. Pengingkaran kepada janjinya sendiri akan mencoreng citranya dan menghancurkan integritasnya sebagai Tuhan Sang Pencipta. Itu sebabnya saudara, Tuhan tidak pernah ingkar. Dia selalu setia dan Ia menepati apa yang Ia janjikan. Dalam renungan kali ini kita akan belajar mengenai 8 janji Tuhan untuk kita. Yang pertama, janji penyertaan. Kristus disebut dengan Immanuel dalam Matius 1 ayat 23 dan Yesaya 7 ayat 14, yang artinya adalah Allah menyertai kita. Tuhan Yesus berjanji dalam Matius 28 ayat 20, Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi di sepanjang tahun yang baru ini, kita pasti akan disertai oleh Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kita. Yang kedua, saudara, janji perlindungan. Dalam Kejadian 28 ayat 15, Tuhan berkata, Aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Perlindungan Tuhan bagi setiap orang percaya adalah ya dan amin. Ayat ini berlaku buat kita semua yang hidup hari ini. Mari percaya dengan sungguh, saudara. Mari percaya kepada janji Tuhan, bahwa dalam tahun ini kita senantiasa akan dilindungi dan dilingkupi dengan kuasa perlindungan Tuhan. Sekalipun kita melewati lembah kekelaman, Tuhan akan melindungi kita, sehingga kita dapat melalui semuanya itu dengan kemenangan. Yang ketiga, saudara, janji kekuatan. Dalam Yesaya 40 ayat 29 tertulis, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dalam perjalanan hidup ini, bisa saja kita mengalami rasa lelah dan tidak berdaya. Namun Tuhan akan memampukan kita, memberikan kita kekuatan baru dan semangat yang dari Tuhan, sehingga kita mampu berjalan dalam penyertaan Tuhan. Yang keempat, saudara, janji jawaban doa. Saat kita berseru-seru kepada Tuhan dalam doa dan permohonan, Tuhan berjanji untuk memberikan jawaban kepada kita. Dalam Yohanes 14 ayat 14, Tuhan Yesus berkata, Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kalau saat ini kita masih belum mendapatkan jawaban, maka itu hanyalah masalah waktu untuk kita mengalami jawaban Tuhan. Sabarlah saudara, menantikan waktu Tuhan, sampai jawaban Tuhan kita terima dalam hidup kita. Yang kelima, saudara, janji pemeliharaan. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan adalah pemelihara kita, dan kita dapat mengandalkan kuasa pemeliharaannya yang ajaib. Umat Israel dipelihara selama 40 tahun perjalanan di padang gurun. Nabi Elia dipelihara di tepi sungai Kerit melalui burung-burung gagak. Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu ada cara Tuhan untuk memelihara kita, dan pemeliharaannya
ajaib, dan luar biasa dalam hidup kita. Yang keenam, saudara, janji damai sejahtera. Dalam Yohanes 14 ayat 27, Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi dunia yang tidak pasti, kita selalu akan dipenuhi damai sejahtera dari Tuhan, sehingga kita menjalani hidup kita ini dengan sukacita, ketenangan, dan damai di dalam Tuhan. Yang ketujuh, saudara, janji kasih. Dalam Yeremia 31 ayat 3 dikatakan, "Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Kasih Tuhan telah Ia tunjukkan dengan datang sebagai manusia untuk berkorban bagi kita. Dia mengasihi kita. Tuhan mengasihi saudara dan saya sampai hari ini dan seterusnya, bahkan selama-lamanya. Yang kedelapan, saudara, janji keselamatan. Dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga, Tuhan Yesus berkata, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Tuhan akan datang menjemput kita untuk menyelamatkan dan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jalani setiap hari di sepanjang tahun ini dengan penuh sukacita dan semangat, karena janji-janji Tuhan yang begitu luar biasa kepada kita. Ia yang memanggil kita adalah setia. Ia setia kepada janji dan panggilannya atas kita, dan Ia akan menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, tetap setia dan mengasihi Tuhan di sepanjang umur hidup kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menyatakan kepada kami akan janji-janji-Mu yang begitu indah dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk terus berpegang kepada janji-Mu, dan terlebih daripada itu, supaya kami setia kepadamu, sebagaimana Engkau setia kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi-Mu lebih lagi, lebih sungguh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan semakin hari terus semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pimpinlah terus hidup kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Di sepanjang hari ini ya Tuhan, sertai setiap langkah kami. Berkatilah kami dalam segala aktivitas kami, dan biarlah di dalam semuanya itu, nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Di sepanjang hari ini kami percaya, kami alami penyertaan Tuhan, kami mengalami janji-janji Tuhan, dan kami alami sukacita, semangat, damai sejahtera, kemenangan di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.